Om Swastiastu, saya Devon Abdi dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi Serikat Pekerja. Adapun materi yang akan saya sampaikan ialah sifat serikat pekerja dan peranan serikat pekerja. Sifat serikat pekerja ialah bebas dalam menentukan asas di dalam organisasinya, asalkan tidak bertentangan dengan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Pancasila ialah sebagai dasar negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Sifat serikat pekerja ada 5. Yang pertama ialah bebas. Sebagai organisasi, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja tidak berada di bawah pengaruh maupun tekanan pihak lain. Yang kedua, terbuka. Ialah dalam organisasi, penerimaan anggota dan melaksanakan hak dan kewajiban para pekerja ialah tidak membedakan jenis aliran politik, agama, dan jenis kelamin. Yang ketiga, mandiri. Ialah dalam mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan suatu organisasi, serikat pekerja dapat secara sendiri maupun individu berkembang tanpa adanya tekanan dari pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan organisasi itu. Yang keempat, memiliki sifat demokratis, yang pada saat pemilihan pengurus, anggota, dan melaksanakan hak dan kewajiban serikat pekerja memiliki dan menggunakan asas demokrasi, seperti contohnya dalam mengambil keputusan selalu melakukan musyawarah dan voting untuk keputusan yang terbaik. Yang kelima, bertanggung jawab. Ialah dalam suatu organisasi untuk mencapai satu tujuan, serikat pekerja ini bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan negara. Baik, selanjutnya ialah peranan serikat pekerja. Peranan serikat pekerja ialah memiliki fungsi sebagai fungsi kanalisasi, yang memiliki arti fungsi sebagai penyalur tuntutan, saran, kritik, dan keluhan para pekerja kepada atasannya dan sebaliknya dari atasan kepada bawahnya. Fungsi ini sangat membantu dalam berkomunikasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, dengan memanfaatkan jalur dan mekanisme serikat pekerja, para atasan dapat menghemat atau meluangkan waktu yang cukup besar untuk menangani masalah-masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan, di mana jika dilakukan secara individu akan memakan waktu yang sangat banyak untuk mengurus setiap pekerjanya. Yang ketiga, penyampaian saran dari atasan kepada bawahnya maupun dari bawahan kepada atasannya. Serikat pekerja ini akan dapat membantu secara efektif dan efisien, karena serikat pekerja ini dapat menyaring pendapat atau masukan dan tuntutan para pekerja secara realistis dan logis, sehingga nantinya serikat pekerja dapat memberikan kesimpulan atau informasi yang dapat dicerna dengan mudah dan diterima dengan mudah dengan bahasa yang mudah dimengerti kepada para pekerja dan perusahaan. Yang keempat, dalam manajemen modern yang mengandalkan dan menekankan pendekatan hubungan antar manusia, diakui bahwa hubungan non formal dan semi formal sangat membantu atau mendukung hubungan formal. Dalam hal ini, serikat pekerja dapat dimanfaatkan sebagai atau oleh para atasan sebagai jalur hubungan semi formal. Yang terakhir, serikat pekerja yang berfungsi dengan baik akan menghindari masuknya hal-hal negatif yang datang dari luar organisasi maupun yang ada di dalam organisasi, seperti
serikat pekerja yang didirikan di dalam suatu hotel atau yang sudah terkenal yaitu SPSI dapat menyaring dan memfilter masukan-masukan hal yang negatif dari atasan maupun bawahan, sehingga hal-hal negatif yang dapat menghambat majunya suatu perusahaan dapat dihilangkan atau dibentengi. Dan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa jika ada campur tangan pihak lain yang di luar organisasi, hanya akan menambah rumit persoalan daripada mempercepat penyelesaian masalah. Jadi kesimpulan dari peranan serikat pekerja itu ialah sangat penting, memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan komunikasi karena dapat membantu komunikasi secara efektif dan efisien, dan para pekerja maupun atasan pun dapat dibantu. Dan jadi sekian presentasi dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya dan terima kasih. Suksema.